Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dengan NIM B1C1251110. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi pertemuan ke-6 yang membahas tentang if or and, lookup, lookup string, dan lookup string. Baik, langsung saja pada rumus yang pertama, itu if. Di sini sudah saya siapkan tabelnya. If itu digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah bersihkan nilai yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Baik, di sini seperti ini ya tabelnya. Cara membaca rumus ini yaitu kita menguji sama dengan, lalu if, buka kurung, dalam kurung, blok lama bekerjanya lebih dari 5 tahun, karena kita mau menyelesaikan kriteria apabila lama bekerja lebih dari 5, maka gaji pokok 3.500.000. Selain itu 2.250.000. Maka rumus yang digunakan pada sel F3 ini yaitu sama dengan if, buka kurung, blok D3, lalu lebih dari 5, titik koma 3.500.000, titik koma 2.200.000, lalu enter. Rumus yang tadi kita gunakan akan tercopy di bawah dengan sendirinya. Lanjut, if or and. Di sini juga sudah ada tabelnya. Penggunaan rumus if and digunakan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada kolom C dan kolom D bernilai lebih besar dari 70. Jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, maka dinyatakan pada kolom E adalah kompeten. Tapi jika ada nilai di bawah 70 pada salah satu kolom C atau D, maka dinyatakan pada kolom E adalah tidak kompeten. Rumusnya itu ini ya. Kita sama dengan if, buka kurung, and, lalu buka kurung lagi, blok C5, lalu lebih dari 70, lalu titik koma, blok D5, lebih dari 70, tutup kurung, lalu titik koma lagi, lalu tanda petik kompeten, tanda petik titik 2, tanda petik tidak kompeten, tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Rumusnya itu akan tercopy di bawah seperti ini ya. Semua rumus sudah tercopy. Lanjut, rumus if or. Rumus if or ini hampir sama dengan if and. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat komunikasikan dengan fungsi or. Berikut komunikasinya. Seperti begini ya. Pada sel E2 ini, E9 ini, hasilnya
E18 ini hasilnya diterima. Di sini contoh kasusnya itu seorang HRD sedang menyeleksi calon karyawan baru. Calon karyawan akan diterima apabila nilai tes potensi lebih dari 85 dan hasil wawancara bagus, atau nilai tes potensi kurang dari 85 tetapi hasil wawancara bagus. Selain itu tidak diterima. Penggunaan rumusnya itu kita sama dengan lalu if, lalu buka kurung, or, lalu buka kurung lagi, kita blok ini C18, lalu lebih dari 85, titik koma, blok D18, lalu sama dengan tanda petik bagus, tanda petik, lalu tutup kurung, titik koma, tanda petik lagi, diterima, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak diterima, tidak terima, tanda petik, tutup kurung. Hasilnya itu akan tidak diterima karena dia tes potensinya lebih dari 85, lalu wawancaranya bagus. Rumusnya akan tercopy di bawah seperti ini ya. Kita lanjut lagi lookup dan lookup. Lookup ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Misalnya di sini kita mau ambil ini ya, lookup. Ini lookup ya, kita mau ambil lookup. Lookup ini rumusnya itu sama dengan lalu lookup, lalu buka kurung, blok golongan ini 3A, B3 ya, di sel B3, lalu titik koma, kita blok tabel gajinya semuanya, lalu titik koma, kita pasang 2, lalu titik koma, lalu 0, lalu tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Dia akan rumusnya akan tercopy ke bawah. Lalu ada rumus lookup. Lookup digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Di sini kita rumusnya itu sama dengan lookup, lalu buka kurung, blok ini sel B3, lalu titik koma, lalu blok sel ini secara horizontal karena kita mengambil antara ini ya, lalu titik koma 2, titik koma 0, kurung. Hasilnya akan seperti ini. Rumusnya akan tercopy di bawah ini. Ini tabel yang sudah jadi ya. Jadi selanjutnya ada lookup string. Lookup string ini
Lookup string ini terbagi menjadi ada lookup mid, ada left, ada right. Pertama itu kita rumus yang mid. Rumus yang left ya. Lookup dengan left itu kita akan rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung left, lalu buka kurung lagi, blok ini kode, titik koma, kita akan ambil tiga huruf saja dari kedepannya, lalu tutup kurung, titik koma, blok sel ini, karena kita akan mengambil yang ini ya dari referensi, lalu dikunci, lalu titik koma 2, lalu titik koma 0, tutup kurung. Di sini keterangannya itu kalau kodenya MCN barangnya mesin cuci ya. Kalau kodenya KNC, KND barangnya kulkas, ini sebelah kiri ya. Lalu kalau barangnya MCS itu mesin cuci super ini. Selanjutnya ada lookup dengan mid. Kita seperti ini ya. Rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung mid buka kurung blok ini sel B3, lalu titik koma 5, karena kita akan mengambil 5, karena kita mau mulai dari ke 5, lalu kita titik koma lagi 5, buka kurung titik koma blok sel ini, blok sel yang ini ya, lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya ada lookup dengan right. Lookup right itu rumus right itu untuk mengambil 3 karakter pada kolom yang ini ya. Kolom yang di sini 3 karakter. Rumusnya sama dengan lookup buka kurung right, buka kurung blok ini, lalu titik koma 3, karena kita akan mengambil 3 karakter saja, lalu tutup kurung, titik koma blok tabel yang ini, lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung. Selanjutnya ada rumus lookup yang right, left, mid, dan right. Rumusnya itu sama dengan lookup
buka kurung, left, buka kurung, blok sel B3, titik koma 3 karena diambil 3 karakter saja. Lalu tutup kurung, titik koma, blok tabel yang ini. Lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung. Ini. Rumus akan tercopy di bawah. Selanjutnya ada rumus lookup dengan mid. Rumusnya itu sama dengan lookup, lalu buka kurung mid, lalu buka kurung blok sel B3, titik koma 4, titik koma 4, lalu tutup kurung, lalu titik koma, blok tabel yang ini, jangan lupa dikunci, lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung. Lalu ada tabel lookup dengan right. Rumusnya itu sama dengan lookup, buka kurung right, buka kurung blok sel B2, B3, titik koma 4 karena hanya 4 karakter. Lalu tutup kurung, titik koma, blok sel yang ini tadi, harga dan status diskon. Lalu titik koma 2, titik koma 0, lalu tutup kurung. Bentar. Baik, itu saja tadi penjelasan dari saya. Dalam kurung blok lama bekerjanya lebih dari 5 tahun karena kita mau menyelesaikan kriteria apabila lama bekerja lebih dari 5 maka gaji pokok 3.500.000. Selain itu 2.250.000. Maka rumus yang digunakan pada sel F3 ini yaitu sama dengan if buka kurung blok D3 lalu lebih dari 5 titik koma 3.500 titik koma 2.200.000. Lalu enter. Rumus yang tadi kita gunakan akan tercopy di bawah dengan sendirinya. Lanjut if or and. Sini juga sudah ada tabelnya. Penggunaan rumus if and digunakan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada kolom C dan kolom D bernilai lebih besar dari 70. Jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, maka dinyatakan pada kolom E adalah kompeten. Tapi jika ada nilai di bawah 70 pada salah satu kolom C atau D, maka dinyatakan pada kolom E adalah tidak kompeten. Rumusnya itu ini ya. Kita sama dengan if buka kurung and lalu buka kurung lagi blok C5 lalu lebih dari 70 lalu titik koma blok D5 lebih dari 70 tutup kurung lalu titik koma lagi lalu tanda petik kompeten tanda petik titik 2
tanda petik tidak kompeten, tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Rumusnya itu akan tercopy di bawah seperti ini ya. Semua rumus sudah tercopy. Lanjut rumus if or. Rumus if or ini hampir sama dengan if and. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat komunikasikan dengan fungsi or. Berikut komunikasinya. Begini, seperti begini ya. Pada sel E2 ini, E9 ini, hasilnya di E18 ini hasilnya diterima. Di sini contoh kasusnya itu seorang HRD sedang menyeleksi calon karyawan baru. Calon karyawan akan diterima apabila nilai tes potensi lebih dari 85 dan hasil wawancara bagus, atau nilai tes potensi kurang dari 85 tetapi hasil wawancara bagus. Selain itu tidak diterima. Penggunaan rumusnya itu kita sama dengan lalu if, lalu buka kurung, or, lalu buka kurung lagi, kita blok ini C18, lalu lebih dari 85, titik koma, blok D18, lalu sama dengan tanda petik bagus, tanda petik, lalu tutup kurung, titik koma, tanda petik lagi, diterima, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak diterima, tidak terima, tanda petik, tutup kurung. Hasilnya itu akan tidak diterima karena dia tes potensinya lebih dari 85, lalu wawancaranya bagus. Rumusnya akan tercopy di bawah seperti ini ya. Kita lanjut lagi lookup dan lookup. Lookup ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Misalnya di sini kita mau ambil ini ya, lookup. Ini lookup ya, kita mau ambil lookup. Lookup ini rumusnya itu sama dengan lalu lookup, lalu buka kurung, blok golongan ini 3A, B3 ya, di sel B3, lalu titik koma, kita blok tabel gajinya semuanya, lalu titik koma, kita pasang 2, lalu titik koma, lalu 0, lalu tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Dia akan rumusnya akan tercopy ke bawah. Lalu ada rumus lookup. Lookup digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Di sini kita rumusnya itu
sama dengan lookup, lalu buka kurung, blok ini, sel B3, lalu titik koma, lalu blok sel ini secara horizontal, karena kita mengambil antara ini ya. Lalu titik koma 2 titik koma 0 kurung, hasilnya akan seperti ini. Rumusnya akan tercopy di bawah ini. Ini tabel yang sudah jadi ya. Jadi selanjutnya ada lookup string. Lookup string ini lookup string ini terbagi menjadi ada lookup mid, ada left, ada right. Pertama itu kita rumus yang mid. Rumus yang left ya. Lookup dengan left itu kita akan rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung left, lalu buka kurung lagi, blok ini kode, titik koma, kita akan ambil tiga huruf saja dari kedepannya, lalu tutup kurung, titik koma, blok sel ini, karena kita akan mengambil yang ini ya dari referensi, lalu dikunci, lalu titik koma 2, lalu titik koma 0, tutup kurung. Di sini keterangannya itu kalau kodenya MCN barangnya mesin cuci ya. Kalau kodenya KNC, KND barangnya kulkas, ini sebelah kiri ya. Lalu kalau barangnya MCS itu mesin cuci super ini. Selanjutnya ada lookup dengan mid. Kita seperti ini ya. Rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung mid buka kurung blok ini sel B3, lalu titik koma 5, karena kita akan mengambil 5 karena kita mau mulai dari ke-5, lalu kita titik koma lagi 5 buka kurung titik koma blok sel ini, blok sel yang ini ya, lalu titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya ada lookup dengan right. Lookup right itu rumus right itu untuk mengambil 3 karakter pada kolom yang ini ya. Kolom yang di sini 3 karakter.
Rumus itu sama dengan lookup buka kurung right buka kurung blok ini, lalu titik koma 3 karena kita akan mengambil 3 karakter saja, lalu tutup kurung titik koma blok tabel yang ini, lalu titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Selanjutnya ada rumus lookup yang right, left, mid, dan right. Rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung left buka kurung blok sel B3 titik koma 3 karena diambil 3 karakter saja, lalu tutup kurung titik koma blok tabel yang ini, lalu titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Ini rumus akan terkopi di bawah. Selanjutnya ada rumus lookup dengan mid. Rumusnya itu sama dengan lookup lalu buka kurung mid, lalu buka kurung blok sel B3 titik koma 4 titik koma 4 lalu tutup kurung, lalu titik koma blok tabel yang ini jangan lupa dikunci, lalu titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Lalu ada tabel lookup dengan right. Rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung right buka kurung blok sel B3 titik koma 4 karena hanya 4 karakter, lalu tutup kurung titik koma blok sel yang ini tadi harga dan status diskon, lalu titik koma 2 titik koma 0 lalu tutup kurung. Bentar. Baik, itu saja tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.